Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Maulidini, nomor absen 4 dari kelas 11 F11. Di sini saya akan membuat video tentang materi ekonomi PDB, yaitu produk domestik bruto. Apa sih produk domestik bruto itu? Produk domestik bruto atau PDB adalah sebuah istilah yang seringkali disebut pada bahasa internasional, yaitu GDP atau Gross Domestic Product. Secara umum, PDB adalah jumlah produksi, baik itu barang yang sudah dihasilkan oleh unit produksi di suatu daerah pada waktu tertentu. Dengan kata lain, PDB dapat dijadikan tolok ukur dari pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Selain itu, dapat dikatakan PDB adalah sebagai indikator ekonomi negara dalam mengukur jumlah total nilai produksi, yang mana jumlah total ini dihasilkan oleh seluruh individu atau perusahaan, baik itu yang dimiliki dalam negeri maupun negara asing. Sejarah singkat PDB. Pada sejarahnya, awal mula pembuatan PDB adalah sebagai respon atas terjadinya depresi besar yang dialami oleh perekonomian Amerika Serikat kala itu. Setelah dilakukan berbagai macam penelitian oleh para ahli ekonomi, pada akhirnya Lembaga Riset Ekonomi Amerika Serikat menciptakan langkah baru untuk mengukur tingkat perekonomian sebuah negara. Cara yang diusulkan oleh lembaga ahli tersebut adalah Produk Nasional Bruto (PNB) atau Gross National Product (GNP). Akan tetapi, sesudah dilakukannya konferensi Bretton Woods pada tahun 1944, sistem yang diusulkan untuk mengukur perekonomian global justru merupakan PDB. Meskipun Amerika Serikat pada kala itu mengusulkan yang menjadi tolak ukur perekonomian internasional adalah PDB, namun Amerika Serikat sendiri justru lebih berminat untuk menggunakan cara PNB. Sampai akhirnya istilah itu diganti menjadi PDB pada tahun 1991. Selanjutnya, komponen PDB. Berikut ini terdapat beberapa komponen yang menyusun PDB. Komponen PDB adalah dibagi menjadi 4. Antara lain, yang pertama, konsumsi privat. Komponen ini menghitung konsumsi dari individu atau rumah tangga untuk sejumlah jenis barang. Di antaranya, durable goods, yaitu barang tahan lama atau tidak mudah rusak, yang biasanya memiliki umur relatif panjang atau lebih dari 3 tahun. Contohnya motor, mobil, alat elektronik, namun tak termasuk pembelian rumah baru. Yang kedua yaitu non-durable goods, barang yang seketika dikonsumsi dan habis manfaatnya, misalnya makanan, minuman, obat, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu servis, konsumsi yang jasanya dimanfaatkan, contohnya jasa dokter, jasa pelayanan publik, dan sebagainya. Yang kedua yaitu investasi. Komponen kedua dari PDB adalah investasi yang menghitung suatu pengeluaran untuk barang modal, misalnya pembelian rumah, pembangunan pabrik baru, program baru, dan beberapa jenis investasi lainnya. Dan yang ketiga ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah atau government spending adalah komponen yang menghitung seluruh pengeluaran pemerintah. Contohnya, membayar gaji PNS atau ASN, membeli alutsista militer, membangun infrastruktur, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya, ekspor bersih. Komponen terakhir penyusun PDB adalah ekspor bersih, yang menghitung selisih antara total ekspor yang didapat lalu dikurangi dengan total impor. Untuk manfaat PDB antara lain, yang pertama yaitu indikator laju perkembangan ekonomi nasional. Dengan menggunakan PDB, negara akan mampu memperoleh informasi real terkait pertumbuhan perekonomian
selanjutnya. Selain itu, negara juga dapat menganalisis data terkait faktor-faktor apa saja yang bisa dimaksimalkan dan perlu ditingkatkan kembali. Yang kedua, memahami struktur perekonomian suatu negara. Manfaat kedua dari hasil PDB adalah negara akan mampu mengukur dan menganalisa terkait sektor-sektor apa saja yang perlu diperbaiki dan harus ditingkatkan. Yang ketiga ada membandingkan kemajuan ekonomi antar negara. Perlu Anda ketahui bahwa setiap negara tentu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tanpa adanya alat ukur perekonomian yang baik, wujud kelebihan dan kekurangan tersebut pastinya akan susah untuk dibuktikan. Dengan pengukuran yang dilakukan PDB, berbagai negara di penjuru dunia akan mampu menentukan siapa yang lebih unggul dan belum unggul. Hasilnya, apa yang sekarang kita ketahui dengan istilah sebutan negara G7 dan G20 yang di dalamnya meliputi daftar beberapa negara dengan tingkat perekonomian sangat kuat. Yang terakhir, yaitu dasar perumusan kebijakan pemerintah. Manfaat terakhir dari PDB adalah dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah negara agar bisa diandalkan. Dengan memanfaatkan data yang tersedia di PDB, minimal pemerintah dapat memperoleh bantuan dalam membuat kebijakan-kebijakan penting. Selanjutnya, adapun cara menghitung produk domestik bruto atau PDB dengan menggunakan pendekatan pengeluaran suatu negara adalah sebagai berikut. Rumusnya, PDB sama dengan C plus I plus G plus N plus X. C adalah konsumsi rumah tangga nasional, I investasi, G konsumsi negara, NX ekspor dikurangi impor. Yang kedua, selanjutnya, cara menghitung menggunakan pendekatan pendapatan oleh faktor produksi. Rumusnya, PDB sama dengan sewa ditambah upah tambah bunga ditambah laba. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.